Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan melanjutkan materi tirani matahari terbit, yaitu perang melawan tirani Jepang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Deidre Auraviana. Saya Kalisa Nurhaliza. Saya Muhammad Samil Ibrahim. Saya Muhammad Anan Mutadi. Berikut adalah daftar materi yang akan dibahas oleh kami. Yang pertama ada perang melawan tirani Jepang, yang kedua ada Aceh angkat senjata, yang ketiga perlawanan di Singaparna, dan yang terakhir perlawanan di Indramayu. Perang melawan tirani Jepang. Perang melawan tirani Jepang, Jepang yang sebelumnya disambut dengan baik berubah menjadi kebencian. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang seperti rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh Kempeitai, polisi militer Jepang. Mereka menipu banyak gadis dan perempuan Indonesia dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan. Ternyata hanya dipaksa untuk melayani para Kempeitai dan disekap di kamp tertutup sebagai wanita penghibur. Yang kedua ada Aceh angkat senjata. Salah satu perlawanan terhadap Jepang di Aceh adalah perlawanan rakyat yang terjadi di Chot Plieng, yang dikenal dengan Aceh angkat senjata. Perlawanan ini dipimpin oleh Abdul Jalil, seorang ulama muda dan guru mengaji di daerah Chot Plieng, Provinsi Aceh. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh kekejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang, terutama terhadap Romusa, maka rakyat Chot Plieng melancarkan perlawanan. Di Lok Seumawe, Abdul Jalil berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Chot Plieng. Gerakan Abdul Jalil ini di mata Jepang dianggap sebagai tindakan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Namun, Abdul Jalil bergeming dengan ajakan damai itu, dan akhirnya Jepang mengerahkan pasukannya untuk menyerang Chot Plieng pada 10 November 1942. Pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942. Jepang menyerang rakyat yang sedang menjalankan ibadah sholat subuh. Karena terus diserang, maka rakyat yang bersenjatakan pedang dan kelewang dengan sekuat tenaga melawan dan bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Serangan kedua Jepang masih bisa dilewatkan oleh rakyat. Jepang semakin meningkat kekuatan dan berhasil menghancurkan pertahanan rakyat dengan cara membakar masjid. Banyak rakyat pengikut Abdul Jalil yang terbunuh. Dalam keadaan terdesak, Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Buloh Balang Ara. Pun beberapa hari kemudian ketika Abdul Jalil dan pengikutnya sedang mendirikan sholat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. Dalam pertempuran ini rakyat yang gugur sebanyak 120 orang dan 150 orang luka sedangkan Jepang kehilangan 90 orang prajuritnya. Meskipun pahlawan Tengku Abdul Jalil belum berhasil melemahkan kedudukan Jepang, kebencian rakyat Aceh terhadap Jepang semakin meluas. Pahlawan lain terjadi di Jangka Buya, Aceh di bawah pemimpinan Tuku Abdul Hamid Azwar. Dengan meluasnya perang ke berbagai tempat, Jepang mencari cara untuk menghentikan pahlawan tersebut. Jepang menangkap semua anggota keluarga Tuku Abdul Hamid Azwar yang membuat ia menyerah dan mengakhiri perlawanannya. Perlawanan di Singaparna. Singaparna merupakan salah satu daerah di wilayah Jawa Barat yang rakyatnya dikenal sangat religius dan memiliki jiwa patriotik. Rakyat Singaparna sangat anti terhadap dominasi asing. Oleh karena itu, rakyat Singaparna sangat benci terhadap pendudukan Jepang, apalagi ketika mengetahui perilaku pemerintahan Jepang yang sangat kejam. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa, seorang ajengan dari Sukamana, Singaparna. Ia adalah pendiri pesantren Sukamana. Para Romusa dari Singaparna dikirim ke berbagai daerah di luar Jawa. Mereka umumnya tidak kembali karena menjadi korban keganasan alam maupun akibat tindakan Jepang yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Mereka banyak yang meninggal tanpa diketahui di mana kuburnya. Selain itu, rakyat juga diwajibkan menyerahkan padi dan beras dengan aturan yang sangat menjerat dan menindas rakyat. Kemudian secara khusus, rakyat Singaparna di bawah Kiai Zainal Mustafa menentang keras untuk melakukan Seikeirei karena dianggap sebagai perbuatan syirik atau menyekutukan Tuhan. Itulah sebabnya rakyat Singaparna mengangkat senjata melawan Jepang. Kiai Zainal Mustafa memulai pertempuran pada salah satu hari Jumat di bulan Februari 1944.
Sebelum perang itu dimulai, ada beberapa utusan dari kepolisian Tasikmalaya dan beberapa orang Indonesia yang ingin berunding dengan Zainal Mustafa. Namun, polisi Jepang itu dilucuti senjatanya dan ditahan oleh pengikut Zainal Mustafa. Seorang polisi yang lain disuruh kembali dan menyampaikan ultimatum dari Kiai Zainal Mustafa agar besok segera memerdekakan Jawa. Jika tidak, maka akan terjadi pertempuran yang akan mengancam keselamatan orang-orang Jepang. Rombongan utusan Jepang kembali ke Sukamana pada hari berikutnya untuk berunding dengan Zainal Mustafa. Tetapi, utusan Jepang itu bersikap congkak dan sombong untuk menunjukkan bahwa Jepang berkedudukan lebih tinggi dan lebih kuat. Hal ini menyulut kemarahan Zainal Mustafa, sehingga utusan Jepang tersebut dilucuti senjatanya dan ditangkap, bahkan ada yang dibunuh. Dan sementara ada juga yang berhasil melarikan diri. Setelah kejadian ini, Jepang mengirim pasukan ke Sukamana yang terdiri dari 30 orang Kempetai dan 60 orang polisi negara istimewa atau yang disebut juga dengan Tokubetsu Keisatsu dari Tasikmalaya dan Garut. Pertempuran terjadi kurang lebih 1 jam di Sukamana. Rakyat menyerang menggunakan pedang dan bambu runcing yang diikuti dengan teriakan takbir. Karena jumlah pasukan yang lebih banyak dan peralatan senjata yang lebih lengkap, tentara Jepang berhasil mengalahkan pasukan Zainal Mustafa. Kiai Zainal Mustafa ditangkap Jepang bersama gurunya Kiai Emar yang kemudian diangkut ke Jakarta bersama 27 orang pengikutnya. Mereka dihukum mati pada 25 Oktober 1944, sementara Kiai Emar disiksa oleh polisi Jepang dan akhirnya meninggal. 4. Perlawanan di Indramayu. Perlawanan di Indramayu, para petani dan rakyat Indramayu pada umumnya hidup sangat sengsara. Jepang telah bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu. Mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil padinya kepada Jepang. Tentu kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat. Begitu juga kebijakan untuk mengarahkan tenaga Romusa juga terjadi di Indramayu, sehingga semakin membuat rakyat menderita. Perlawanan rakyat Indramayu diperaksi oleh petani dan dipimpin oleh para ulama. Beberapa tokoh Indramayu dan dalam perlawanan rakyat terhadap Jepang adalah Haji Hedrias, Haji Kartiwa, dan Kias Ringseng pada Maret 1944. Petani yang ada di desa Kepulauan melancarkan protes karena masalah kewajiban serah padi. Tentara Jepang yang ada di Cirebon setelah mendengar masalah itu segera datang dengan membawa 1 komplit truk melalui desa Kedung Bunder. Setelah itu ditambahkan lagi 1 truk polisi berisi senjata lengkap menuju ke desa Kepulauan. Sebelumnya, para petani di desa Kepulauan sudah memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi, sehingga begitu pasukan Jepang datang mereka sudah siap. Para petani juga mempersenjatai diri dengan aneka senjata seperti bambu runcing, golok, tombak, dan keris. Pertempuran pun terjadi yang menewaskan banyak korban dari kedua belah pihak. Setelah pecah pertempuran tersebut, tidak lagi terlihat aparat pemerintah Jepang, baik sipil maupun militer, datang ke sana. Pihak Jepang memilih mengirimkan Haji Abdullah Paki untuk bernegosiasi dengan rakyat Indramayu. Namun, Haji Abdullah ternyata hanya bagian taktik Jepang untuk bisa menangkap para pemimpin Indramayu. Akibat strategi itu, banyak pemimpin yang berhasil ditangkap dan ditahan di sel tahanan pendopo Indramayu. Belum berhenti di situ, Jepang melanjutkan siasat mereka dengan menyebarkan pamflet ke daerah-daerah yang berisi rakyat Indramayu diminta untuk menyerahkan diri ke pendopo dan tidak perlu khawatir karena semua akan dijaga dan dilindungi. Rakyat yang tidak curiga pun mulai berdatangan ke pendopo. Perlawanan dari rakyat Indramayu terhadap Jepang berakhir karena banyak para kiai dan ulama desa yang ditangkap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan mohon diajukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.